Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Baihaqi, santri tarbiyah dari Pondok IT. Saya akan merekap apa saja yang saya dapat selama tarbiyah 1 bulan di Pondok IT. Selama masa tarbiyah ini banyak sekali pelajaran saya dapat, mulai dari tahsin, fikih, adab akhlak, muhadasah, pelajaran mindset, kepondokan, hadis pilihan, pembekalan dakwah, dan sirah. Jika saya menjelaskan semuanya, mungkin saya akan menghabiskan waktu selama 7 hari 7 malam. Maka dari situ saya akan menjelaskan masing-masing dari materi secara singkat saja. Yang pertama ada tahsin. Tahsin ini saya belajar menggunakan kitab Matan Tuhfatul Atfal. Di situ saya belajar hukum-hukum tajwid. Karena hukum tajwid itu adalah wajib jika untuk membaca Al-Quran. Jadi sangat-sangat penting. Hukum yang sudah saya pelajari adalah hukum nun sukun, hukum mim sukun, gunnah, lam ta'rif, lam fi'il, serta hukum arfani multaqiyani. Di tahsin saya akan menjelaskan tentang gunnah. Gunnah ini menurut bahasa artinya adalah dengung, sedangkan menurut istilah artinya adalah dengung di rongga hidung. Panjang bacaan gunnah adalah kurang lebih 2-4 harokat, dan tingkatan yang paling tinggi atau yang dibacanya paling panjang di 4 harokat itu jika mim atau nun sukun berdiri sendiri dan bertasjid. Yang kedua, saya belajar fikih. Fikih saya belajar menggunakan kitab Mulaqas Minhajil Muslim. Di fikih saya belajar tentang thaharah, adab, menunaikan hajat, wudu, tayamum, dan tayamum. Di fikih saya akan menjelaskan tentang thaharah. Thaharah artinya bersuci dan hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 serta Al-Mudassir ayat 4. Thaharah dibagi 2, yaitu thaharah batiniyah dan thaharah zahiriyah. Thaharah batiniyah adalah membersihkan diri dari dosa dengan keikhlasan, keyakinan, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Sedangkan thaharah zahiriyah adalah membersihkan diri dari najis dan hadas dengan cara berwudu, mandi, ataupun tayamum. Yang ketiga, ada pelajaran adab dan akhlak dari kitab Akhlaqul Banin. Di sini saya sudah sampai ke pasal 18 tentang 2 saudara saling mencintai. Intinya dari yang saya pelajari selama 1 bulan ini atau selama 18 pasal ini adalah kita harus beradab dan berakhlak kepada siapa saja, baik kepada yang lebih tua maupun yang lebih muda. Lalu di pelajaran keempat ada muhadasah. Di muhadasah saya belajar tentang percakapan sehari-hari dalam bahasa Arab. Misalnya menyapa orang dengan sabahul khair atau balasan sabahun nur dan lain-lain seperti itu. Lalu di pelajaran yang kelima ada mindset yang langsung diajarkan oleh founder Pondok IT sendiri, ya Biruli. Pelajaran mindset ini sangat berguna karena semua perilaku dan perbuatan yang kita keluarkan berasal dari mindset. Jika mindset kita bagus, maka kita akan menjalani hari juga dengan semangat. Dan jika sebaliknya, ya hari-hari kita maka akan muram. Lalu yang keenam, ada kepondokan. Di kepondokan ini kami belajar tentang aturan-aturan di pondok, terus cara menyapu dan ngepel, serta SOP apa saja sih yang ada di Pondok IT ini. Selanjutnya, yang ketujuh, ada hadis pilihan. Di hadis pilihan, saya belajar tentang hadis yang sering dipakai untuk berdakwah dan sering kita temui sehari-hari. Seperti hadis kewajiban menuntut ilmu, yaitu adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Lalu Allah sesuai prasangka hambanya, yaitu adalah yaqulullah ta'ala ana inda zoni abdi bi wa ana ma'hum zakaroni. Lalu ada hadis cara 1 ciri kesempurnaan iman, serta yang terakhir adalah hadis hakikat dunia bagi seorang mukmin. Itu adalah ad-dunya sijnul mukminin wa jannatu kafirin. Lalu di pelajaran yang ke-8 ada pembekalan dakwah. Di sini saya belajar tentang cara berdakwah ke masyarakat. Saya sudah belajar baru sampai tentang pengertian dakwah dan dasar-dasar dari ketentuan dakwah, seperti dalil dakwah.
Dalil dakwah itu ada di surat Al-Imran ayat 104 dan An-Nahl ayat 125. Dan yang terakhir ada pelajaran sirah dari kitab Bidayah wal Hinayah. Di sini saya belajar tentang kisah Khulafaur Rasyidin dan perang-perangnya yang dialami. Di kitab ini saya sudah belajar tentang Abu Bakar As-Siddiq, terus perang Badar, perang Uhud, serta Khalifah Umar bin Khattab. Dalam pelajaran ini saya jadi mengetahui nama asli, nama panjang dengan sanad-sanadnya dari Khulafaur Rasyidin, terusnya ciri fisik serta keteladanannya. Jika ditanya apa pelajaran paling saya sukai, mungkin saya akan menjawab semuanya saya suka pelajarannya, karena jika kita ingin mengerti suatu pelajaran, maka kita harus menyukai dulu apa itu pelajarannya. Tapi jika benar-benar ditanya apa yang paling saya suka banget, mungkin saya akan ke sirah. Karena saya sangat suka dengan cita-cita dari keteladanan para Khalifah Rasyidin, tentang sikap-sikapnya gimana, tentang cara menghadapi masalahnya kayak gimana, dan juga tentang hadis pilihan. Hadis pilihan itu saya juga suka. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, sedangkan jika ada kebenaran datangnya dari Allah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.